Ini tidak main-main, benar-benar. Saya pelajari tiap malam, saya lihat, this is very dangerous time. Very dangerous time. Amerika siap mau menyerang Iran, Rusia mengatakan jangan nyerang Iran. Kalau nyerang Iran berhadapan dengan saya, Rusia. What does it mean? Masalah Iran nanti perang dunia ketiga. Bapak Presiden Prabowo yang saya hormati, jujur Pak, baru kali ini saya merasa malu sebagai orang Indonesia di Iran Pak. Saya begitu dihormati di Iran dengan status saya sebagai WNI. Indonesia dikenang oleh orang-orang Iran itu Pak sebagai negara yang paling konsen membela negara-negara yang tertindas, membela Palestina, dan termasuk berani di hadapan hegemoni Barat. Mereka selalu menganggap bahwa semua presiden Indonesia itu seperti Soekarno. Semua presiden Indonesia yang melakukan kunjungan kenegaraan ke Iran, itu pasti membicarakan mengenai pujian Iran pada Indonesia sebagai negara besar yang memprakarsai gerakan non-blok. Kita sudah non-blok, kita sudah benar, tapi kalau terjadi perang nuklir, kita non-blok aja kita akan kena. Jadi Indonesia kita harus sadar bahwa kita tidak hidup sendiri. Peristiwa di Gaza berpengaruh kepada kita. Sekarang di tingkat dunia mengkhawatirkan akan terjadi perang dunia ketiga. Terjadi perang nuklir, kita yang tidak terlibat saja pasti kena. Ingat, Iran diserang dengan alasan akan memproduksi senjata nuklir. Ingat, baru asumsi loh, baru akan. Sementara Israel tidak pernah diawasi produksi senjatanya. Bahkan telah jelas-jelas menggunakan senjata terlarang dalam serangannya ke Gaza. Namun tidak pernah diperlakukan sebagaimana Iran diperlakukan. Catat bahwa ini akan menjadi konflik yang berkepanjangan. Karena tujuan dari serangan militer ini kali ini bukan hanya untuk menghentikan kapasitas nuklir Iran, tapi untuk menumbangkan pemerintah di Tehran. Segala aksi militer, oposisi politik, mobilisasi massa, upaya agen Mossad di Iran, instrumen sosial, ekonomi, dan lain sebagainya akan dikerahkan untuk menumbangkan pemerintah Iran. Dan pada saat yang bersamaan, pemerintah Iran juga tidak akan tinggal diam dan mereka juga akan melakukan segala cara untuk melawan intervensi luar ini. Namun sekarang, di mana posisi Indonesia ketika Iran berperang dengan melawan Israel dan Amerika? Anda tahu tidak, Pak? Dengan duta besar Iran lebih memilih berkonsultasi ke Pak JK dibanding ke Anda atau ke Menlu Anda, itu adalah isyarat Iran mulai tidak percaya pada Anda. Anda sudah dilihat sebagai orangnya Trump, bukan orang non-blok dan netral lagi. Anda juga baru mengeluarkan pernyataan duka atas meninggalnya pemimpin tertinggi Iran. Itu setelah Dubes Iran ketemu JK, ketika Dubes Iran menerima surat duka dari Ibu Mega. Mengapa seterlambat itu, Pak? Belum lagi, saya belum mendengar Anda mengecam serangan ilegal Israel dan Amerika atas Iran. Apa hanya karena keduanya adalah teman Anda? Sudah punya satu grup WA dengan keduanya. Saya selalu mengingatkan, mengajarkan yang berlaku di dunia ini sekarang adalah yang kuat akan berbuat apa yang mereka kehendaki. Yang lemah akan menderita. Itu yang kita lihat hari ini. Kita lihat di mana-mana. Jadi saudara, tugas saya sebagai presiden, sebagai pemegang kepercayaan rakyat yang disumpah, saya harus menjaga bangsa ini. Saya harus menjaga rakyat ini. Anda malah melakukan lompatan terlalu jauh dengan bermaksud ingin memediasi. Anda tahu apa pernyataan Presiden Pezeshkian atas tawaran mediasi itu? Secara kasarnya beliau bilang begini, yang perlu Anda mediasi itu adalah negara yang lebih dulu mengawali agresi, yang memicu agresi. Posisi Iran dari dulu tegas dan jelas. Iran tidak pernah mau memulai perang, tapi kalau diserang, ya Iran membalas. Kok Iran yang diminta untuk menahan diri? Mengapa sejak awal Anda tidak menjalankan peran Anda di BOP untuk mencegah serangan tersebut? Apakah BOP hanya untuk Palestina saja? Anda malah memuji-muji bahwa bergabung dengan BOP adalah jalan untuk terciptanya perdamaian, sampai mengatakan percaya Donald Trump adalah figur yang akan mendatangkan perdamaian sejati. Pernyataan itulah yang membuat Donald Trump menjadi besar kepala, Pak. Merasa bahwa apa yang dia lakukan itu tidak akan ada yang menghalangi. Sebab dianggap itu adalah cara Amerika menciptakan perdamaian dunia, termasuk menyerang Iran. Amerika selalu membangun narasi, Iran adalah biang keladi ketidakamanan di Timur Tengah. Padahal siapakah yang menyerang banyak negara di kawasan secara ilegal? Siapa yang mensuplai senjata tidak henti, tanpa batas, untuk Israel, yang dengan senjata itu Gaza digenosida sampai hari ini? Siapa yang menghancurkan Irak? Siapa yang mendanai pemberontak bersenjata di Suriah? Siapa yang menyerang Yaman? Itu hanya Iran hanya baru menyerang ketika diserang. Dan apakah Iran dituntut hanya menonton saja negara mereka diserang, pemimpin tertinggi mereka dibunuh, jenderal-jenderal mereka dihabisi, sampai ilmuwan mereka juga dibunuh, anak-anak sekolah mereka dibunuh?
Apakah Iran hanya akan menonton saja tanpa kemudian tidak boleh membalas? Dan ketika Iran membalas, diminta Iran untuk menahan diri. Ingat, Iran diserang saat sedang negosiasi. Iran diserang dengan alasan akan memproduksi senjata nuklir. Ingat, baru asumsi loh, baru akan. Sementara Israel tidak pernah diawasi produksi senjatanya. Bahkan telah jelas-jelas menggunakan senjata terlarang dalam serangannya ke Gaza. Namun tidak pernah diperlakukan sebagaimana Iran diperlakukan. Lalu kemudian Indonesia datang dalam hal ini, lalu bersedia memediasi. Iran tidak minta dimediasi, Pak. Iran minta kecam serangan ilegal Amerika dan Israel. Tuntut pelanggaran hukum internasional Amerika dan Israel ini ke mahkamah internasional. Itu yang dibutuhkan Iran, bukan malah ikut dengan narasi Amerika dan malah memposisikan Iran sebagai pihak yang bersalah dan layak untuk diminta dan ditekan untuk berhenti. Dan asal tahu Pak, perwakilan Indonesia di Iran, dalam hal ini KBRI Tehran, sampai saat ini itu belum juga mengeluarkan pernyataan resmi berbelasungkawa atas gugurnya pemimpin tertinggi Iran. Juga tidak ada pernyataan mengecam serangan Amerika dan Israel. Masih lebih peka organisasi mahasiswa Indonesia yang ada di Iran dengan mengucapkan belasungkawa, mengeluarkan pernyataan sikap mengecam serangan Amerika. Saya tidak habis pikir, Pak. Tujuan Bapak membawa Indonesia bergabung di BOP. Kalau ternyata tidak bisa mencegah perang ini terjadi, tidak bisa juga mengecam Amerika. Ingat, Pak, BOP itu Dewan Perdamaian. Apa iya perdamaian bisa terwujud kalau ketuanya sendiri yang malah mencabik-cabik perdamaian itu? Dan anggotanya hanya pelongo-pelongo saja. Saya sudah membaca pernyataan pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kementerian Luar Negeri, yang menyatakan bahwa Presiden Prabowo siap untuk terbang ke Tehran untuk menjadi penengah konflik ini. Sebagai political scientist yang independen dan juga sebagai mantan diplomat Indonesia, saya heran kenapa ide ini tidak difilter dulu sebelum diumumkan, karena sangat tidak realistis. Kenapa? Pertama, dalam melakukan serangan militer kepada musuhnya, Amerika Serikat itu jarang sekali mau ditengahi atau dimediasikan oleh pihak ketiga. Ego Amerika sebagai negara superpower terlalu tinggi untuk menerima itu. Dan saya juga meyakini Presiden Trump kali ini tidak mau Indonesia ikut campur karena moodnya pada saat ini sedang gelap mata untuk menumbangkan pemerintah Iran. Dan menarik dicatat bahwa sejumlah teman saya di Washington DC memberitahu saya bahwa serangan Amerika Serikat terhadap Iran juga merupakan upaya untuk mengalihkan perhatian dari Epstein Files, kasus Epstein Files yang sekarang semakin merongrong pribadi Presiden Donald Trump. Kedua, realitanya pemerintah Iran belakangan ini tidak begitu dekat dengan pemerintah Indonesia. Dalam 15 bulan terakhir, Presiden Prabowo tidak pernah bertemu dengan Presiden Iran dan juga tidak pernah mengunjungi Iran. Walaupun belakangan ini ada undangan dari Iran yang dilayangkan kepada beliau. Dan juga tidak pernah ada pertemuan bilateral antara kedua pemimpin di negara ketiga. Misalnya sewaktu KTT BRICS atau sewaktu KTT D8. Menlu Sugiono juga tidak pernah melakukan kunjungan bilateral ke Teheran, walaupun pernah ketemu sekali dengan Menlu Iran di Jenewa. Dengan kata lain, belum ada suatu kedekatan atau trust dari pemerintah Iran terhadap pemerintah Indonesia sekarang ini. Ketiga, kalau Presiden Prabowo merencanakan untuk terbang ke Teheran untuk melakukan mediasi, tidak mungkin Presiden Trump atau Menteri Luar Negeri Marco Rubio sebagai pihak yang menyerang Iran akan bersedia berkunjung ke Teheran. Ini tidak realistis dan tidak akan mungkin terjadi. Kita harus jujur mengenai hal ini. Keempat, dan ini lebih tidak mungkin lagi, upaya mediasi berarti Presiden Prabowo harus bertemu dengan Perdana Menteri Israel Netanyahu sebagai pihak yang paling utama menyerang Iran. Dan ini kan secara politik, diplomatik, dan juga logistik tidak mungkin terjadi. Dan ini akan menjadi political suicide atau bunuh diri politik bagi Presiden Prabowo di dalam negeri. Jadi saya sungguh tidak tahu dari mana datangnya ide yang menakjubkan ini agar Presiden Prabowo terbang ke Teheran untuk menjadi mediator konflik segitiga ini. Menurut saya yang paling penting bagi Indonesia bukan mencari peran sebagai juru damai dalam konflik ini, karena ini tidak realistis, tapi justru untuk menegaskan posisi Indonesia secara jelas, secara tegas, dan secara lugas. Kita harus berani menyatakan apa yang benar-benar dan apa yang salah, apapun resikonya. Serangan Amerika dan Israel terhadap Iran itu bertentangan dengan segala prinsip yang disampaikan oleh Presiden Prabowo dalam pidato bersejarah di sidang Majelis Umum PBB
tahun lalu. Dan kita harus selalu konsisten menegakkan prinsip perdamaian dan norma-norma hukum internasional. Kita tidak mau nanti sejarah mencatat tidak ada satupun skenario di mana Indonesia bersedia untuk mengkritik aksi dari negara adidaya. Apapun yang dilakukan negara adidaya tersebut. Dan kalau ini terjadi, berarti politik luar negeri kita tidak lagi politik bebas aktif. Dan ingat, sejarah penuh dengan kasus di mana Indonesia tidak ragu untuk bertentangan atau berbeda pendapat dengan Amerika Serikat. Baik dalam kasus serangan Amerika terhadap Irak, mengenai Konvensi Hukum Laut PBB, mengenai keanggotaan Republik Rakyat Tiongkok di PBB, dan lain sebagainya. Berbeda pendapat itu tidak berarti bermusuhan, dan bermitra tidak juga berarti kita nurut atau tunduk dengan Amerika Serikat. Saya juga menganjurkan agar Presiden Prabowo menulis surat kepada Presiden Trump yang memberitahukan bahwa Indonesia akan menangguhkan pengiriman pasukan perdamaian untuk International Stabilization Force di Gaza sambil mengkaji ulang situasi serius yang sekarang sedang berkembang di Timur Tengah. Melalui pesan ini terhadap Presiden Donald Trump, kita juga sekaligus menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang berprinsip, yang berpendirian, dan tidak mudah di-take for granted oleh negara lain. Apalagi Hamas dan kelompok lain di Palestina mempunyai kedekatan khusus dengan Iran, dan dampaknya pasti ada. Apalagi pasukan perdamaian Indonesia nanti praktis akan berada di bawah komando Amerika Serikat dan di bawah kendali Donald Trump sebagai ketua dari Board of Peace. Di bawah kepemimpinan Donald Trump yang sulit diprediksi, yang sering melanggar hukum internasional dan sering memaksakan kehendaknya pada negara lain, terutama yang lemah, kita harus menghindari resiko pasukan Indonesia terjebak dalam komplikasi yang mungkin timbul dari konflik segitiga Amerika, Israel, Iran yang masih akan terus berkembang. Kita tidak ingin misi perdamaian Indonesia menyimpang dari mandat ISF, meskipun tidak disengajai. Pikirkan dengan matang-matang dan seksama. Validasi sejarah jauh lebih penting daripada validasi dari